Heho Pop gengs, S1 di Fakultas Hukum UGM dan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI. Ganjar sukses menjadi politisi sejak berkarir lewat PDIP. Menjadi anggota DPR RI tahun 2014 hingga 2013. Selepas itu, menjadi Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Belum tuntas masa jabatan, berhembus kencang isu namanya akan meramaikan bursa pemilihan Capres dan Cawapres 2024. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Sebelumnya Ganjar mengaku tidak merespon urusan capres-capresan ini. Menurutnya itu adalah keputusan PDIP yang akan ia patuhi sebagai partai yang telah membesarkannya. Tapi lidah memang tak bertulang. Manuver Ganjar tak disangka-sangka. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Hal ini menghadirkan polemik dari internal melebar menjadi isu nasional. Karena salah satu kadernya, anak ketuanya sendiri, juga secara tidak terang-terangan menyatakan akan ikut bursa pencapresan. Tahun 2024 akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan juga akan ada lagi, insya Allah. Sinyal dukungan Pak Jokowi kepada Ganjar, dugaan dukungan Megawati kepada Puan, membuat tubuh partai menjadi gonjang-ganjing. Terbesar itu Mbak Puan. Kalau Mas yang dari Jawa Tengah, saya kira paling ya sampai tingkat nanti jadi menteri lah begitu ya. Berada di antara Ganjar dan Puan, beberapa elit partai secara terang-terangan lebih mendukung Ganjar. Tidak diundang oleh PDIP di kandang sendiri saat pengarahan kader, juga di acara persiapan pemenangan pemilu 2024. Dan di acara konsolidasi PDIP, Ganjar sepertinya dikucilkan oleh partai sendiri. Di sisi lain, Ganjar diminati banyak partai lain. Elektabilitasnya pun masih yang tertinggi, mengalahkan Anies dan Prabowo, dan jauh mengungguli Puan. Faktor utamanya adalah statusnya sebagai kepala daerah. Selain itu, popularitas Ganjar tidak bisa dipungkiri sangat bagus. Didukung pemanfaatan media sosial dan kanal YouTube-nya, yang mendongkrak namanya di tengah pertarungan politik elektoral. Kesuksesannya inilah yang mendorongnya mengeluarkan pernyataan yang mewajibkan bagi petinggi dan pejabat untuk membuka kanal media pribadi. Menjadi sebuah kewajiban bagi panjenengan kita semuanya untuk membuka satu kanal media pengguna. Dan beliau sama seperti pengguna medsos lainnya, menampilkan imaji-imaji yang ingin diperlihatkan, menghapus unggahan yang tidak perlu diperlihatkan. Seperti unggahannya di Twitter ini, yang memperlihatkan aksi perayaan ultah PDIP yang ke-50 dengan rencana memugar rumah 50 kader PDIP yang belum layak huni. Aksi pemberian bantuan ini dilakukan pada akhir Desember 2022 lalu, yang kemudian menuai banyak kontroversi. Pertama, dianggap sebagai curi start kampanye pemilu. Lalu yang kedua, dianggap mencoreng nama baik Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Dugaan menggunakan dana umat ini berasal dari tulisan di plakat bantuan. Tercantum angka 20 juta dan logo serta tulisan Basnas Provinsi Jawa Tengah. Tapi klarifikasi datang. Dari yang bersangkutan, Ganjar mengatakan bahwa dilansir dari Tribun Jawa Tengah, program rehabilitasi itu sedari awal diniatkan menggunakan dana pribadi. Namun di lokasi, ia baru mengetahui jika Basnas ikut hadir dan berniat membantu dengan nominal 20 juta rupiah. Sudah dicek dan tidak menyalahi aturan. Bantuan Basnas itu pun belum cukup. Estimasi bantuan adalah 50 juta rupiah. Tapi udah kadung jadi bahan gorengan bagi lawan politik tentunya. Karena jika benar itu dari Basnas, maka tentu saja bantuan diberikan kepadanya sebagai seorang gubernur Jawa Tengah, bukan sebagai elit PDIP. Dan meskipun ada kesalahan teknis atau keliru dalam narasi di unggahan itu, maka Pak Ganjar yang selalu memainkan citra di media sosial, kali ini kepeleset dan blunder.
wadahnya sebagai tempat pencitraan udah punya celah. Tidak sekali saja Pak Ganjar di awal tahun 2023 mencuit kalimat yang kena cibir warganet. Alih-alih menampilkan citra cepat tanggap sebagai seorang gubernur dalam menyelesaikan masalah di daerahnya, beliau malah menyebut banjir Semarang sebagai genangan. Sebenarnya secara personal, tidak ada masalah dengan penggunaan diksi genangan jika beneran turun langsung ke lapangan. Pak Ganjar membuktikan perkataan Pak Jokowi, meski belum tentu itu ditujukan kepadanya. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Tapi tentang apa yang Pak Ganjar pikirkan? Tahun 2015, kisruh di Rembang terjadi. Disulut pabrik semen Gresik yang mengancam kerusakan pada lingkungan, warga yang memprotes dengan segala cara. Bahkan gugatan mereka untuk membatalkan izin operasi pabrik dikabulkan oleh MA. Sayangnya, Pak Ganjar justru mengeluarkan SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gresik Tbk menjadi PT Semen Indonesia Tbk. Pabrik terus berjalan, warga pun protes. Seperti sedang bermain dengan hukum saat warga sudah menaati proses hukum, Pak Ganjar jadi sorotan hebat kala itu. Dituding melakukan kejahatan lingkungan. Saya sakit banget rasanya, Pak. Saya itu salah apa gitu. Masyarakat di tempat wadas hidup di negeri sendiri. Kok dijajah sama teman-teman sendiri. Rentan waktu 2019 hingga 2022, warga Wadas, desa di Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, bergumul dengan pemerintah terkait konflik lahan demi pembangunan bendungan Bener yang juga mengancam lingkungan warga. Represivitas aparat sudah dirasakan warga sejak tahun-tahun awal pengukuran lahan dilakukan. Ribuan polisi masuk, membuat situasi desa terasa mencekam. Mengepung warga dengan peralatan tempur mereka. Dilengkapi kendaraan, ada yang berjalan kaki menyisir desa, lalu menurunkan poster protes. Malah sebelum aparat masuk secara masif, dilansir CNN, sudah ada warga yang ditangkap paksa saat sedang ngopi di warkop. Saya ingin menyampaikan minta maaf, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Pak Ganjar kepada Detik mengatakan sudah membicarakan kondisi warga dengan Komnas HAM dan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Yang datang hanya ingin mengukur lahan. Jadi semua dihimbau untuk menaruh pondasi yang sama agar semuanya soft. Arti kata, Pak Ganjar mungkin tidak menyaksikan langsung bagaimana sebagian warga digebuk, sebagian ditangkap paksa, yang lain ketakutan. Nasib masih tidak jelas. Di hadapan Pak Ganjar, warga Wadas menyanyikan yel-yel cabut IPL atau izin penetapan lokasi pertambangan di desa mereka. Pak Ganjar mungkin pernah mengalami stres berat saat dituduh terlibat dalam kasus korupsi IKTP. Seperti dalam laporan Tempo, namanya disebut langsung oleh Papa Setia Novanto. Menerima duit IKTP senilai $500.000 atau sekitar 7,8 miliar rupiah. Masih dari Tempo, informasi ini didapatkan Papa Novanto dari mantan anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar, Mustokoweni Murdi. Politikus Hanura Miriam S. Haryani, dan terpidana IKTP Andi Agustinus alias Andi Narogong. Memikirkan diri terlibat dalam kasus besar meski tak terbukti, tentu saja adalah pikiran yang sangat berat. Ditambah, dinamika menuju Pilpres 2024 ini sangat tidak mulus. Ahmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik Narasi Institut kepada Warta Ekonomi, mengatakan bahwa Jawa Tengah masuk dalam provinsi termiskin di Pulau Jawa dan Pak Ganjar miskin prestasi. Menurutnya, tidak ada alasan kuat PDIP untuk mendukung Ganjar. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Apakah kebanyakan nonton film porno juga membuat rambut memutih lebih cepat? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana?